Jadi hari ini kita belajar kembali mengenai metode penelitian. Jadi lanjutan materi kita yang kemarin. Jadi sekarang kita ke kriteria penelitian yang baik. Jadi kriteria penelitian yang baik itu adalah dia harus memahami masalah dan tujuan itu secara jelas didefinisikan. Jadi secara tajam diuraikan ya. Jadi penelitian yang baik itu harus memiliki masalah dan tujuan yang jelas dan harus diuraikan secara tajam. Kemudian prosedur penelitian yang digunakan harus dideskripsikan secara cukup rinci agar dapat diulangi oleh peneliti yang lain. Kemudian, desain penelitian harus secara hati-hati direncanakan untuk memperoleh hasil yang seobjektif mungkin. Kemudian, kriteria yang keempat, peneliti itu harus melaporkan secara terus-menerus, eh, maksudnya secara terus terang, kekurangan-kekurangan dalam prosedur dan rancangan, dan memperkirakan dampaknya atas hasil yang diperoleh. Jadi penelitian penelitian itu nggak selamanya harus uh, yang baik-baiknya saja yang harus ditampilkan. Namun nggak apa-apa juga kita menerangkan kekurangannya. Namun kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penelitian yang kita sedang teliti itu harus kita perbaiki. Makanya diadakanlah penelitian. Makanya kita meneliti terus sehingga kekurangan-kekurangan tadi itu dapat diperbaiki. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan harus tepat dan analisis data harus memadai untuk menampilkan hasil yang secara nyata. Kemudian kriteria yang keenam, kesimpulan harus meyakinkan yang dijustifikasi atau didasarkan pada data penelitian dan terbatas pada data yang tersedia. Kemudian, peneliti mempunyai pengalaman, reputasi yang baik dalam penelitian, dan suatu integritas yang diakui. Jadi seperti itu. Kemudian menjunjung tinggi kode etik dalam penelitian. Nah, tips dan cara menentukan atau merumuskan judul penelitian. Nah, karena kalian telah menyelesaikan tugas, berarti tugas kalian yaitu mengenai membuat sebuah judul penelitian yang akan menjadi judul skripsi kalian nanti. Maka kalian bisa menggunakan tips sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu judul harus menarik minat peneliti. Jadi judul itu harus menarik. Jadi jangan kita buat judul asal-asalan, yang penting diterima, yang penting bisa diteliti saja, tapi buat juga judul yang menarik ya, karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti itu sendiri dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut, artinya mengembangkan penelitian yang pernah ada. Kemudian calon peneliti itu mampu melaksanakannya. Jadi kenapa kita harus mampu melaksanakannya? Karena kalau judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti itu dapat memperlancar proses penelitian. Jadi sehingga tidak ada hambatan. Kemudian jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Nah, ini pengalaman yang sering ada ya. Ketika ibu membimbing, semua spesifikasi judulnya dari A sampai Z-nya sama, kecuali objeknya. Katanya objeknya yang berbeda. Objek tempatnya, bukan objek apa yang diteliti, tapi objek tempatnya. Jadi banyak yang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan dikembangkan, di bagian mananya mau dikembangkan. Jadi itu masih dikatakan sebagai artinya masih dikatakan judul yang sama persis. Kemudian hendaknya pada saat menentukan judul penelitian, di sini memungkinkan terjadinya data yang lengkap atau tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti itu sendiri. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian atau merumuskan judul penelitian itu kita harus punya data yang lengkap. Jadi mempermudah kita sebagai peneliti untuk menentukan judul penelitian. Kemudian cara merumuskan judul penelitian ya. Yang pertama itu judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Nah, judul harus bisa menggambarkan isi dari penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, kapan penelitian dilakukan.
Nah, judul juga harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Misalnya, apa ini yang akan kita teliti? Misalnya yang kita akan teliti tentang wisata. Nah, variabelnya itu apa saja, wisata apa, nah, atau kontennya konten apa saja, itu harus jelas pada judul. Kemudian, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih kuantitatif atau dia kualitatif ya. Jadi pada pertemuan sebelum-sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa penelitian kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa. Oke, selanjutnya judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian itu penting untuk diteliti. Kemudian, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ya, judul penelitian yang baik hendak menggunakan kalimat pernyataan, ya, pernyataan. Jadi hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca, ya. Jadi seperti itu. Kemudian, cara membuat latar belakang penelitian dan pengembangan. Jadi, penelitian dan pengembangan penelitian. Yang pertama harus dimiliki itu adalah landasan yuridis. Nah, landasan yuridis di sini berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, ya. Jadi dalam menuliskan latar belakang, ya Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, ya. Misalnya seperti itu, misalnya berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau penelitian-penelitian seperti ini ya mungkin lebih banyak untuk landasan yuridis ini lebih banyak ke penelitian yang memang mengarah ke hukum, disiplin hukum ya. Kemudian landasan empiris. Landasan empiris ini data-datanya itu nyata ya, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Kemudian landasan empiris ini data digali melalui kajian pustaka, observasi, dan melalui wawancara. Nah, tujuannya itu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, landasan teoritis. Nah, pendapat-pendapat ahli intinya kalian dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada. Jadi ingat, ketika kita melakukan penelitian, kita tidak boleh ngarang-ngarang teori-teorinya, tapi kita harus punya rujukan dari mana buku itu atau pendapat dari ahli kah atau dari peneliti-peneliti sebelumnya kah yang pernah melakukan penelitian misalnya dengan kasus. Selanjutnya adanya penelitian terdahulu. Jadi keempat masukan penelitian yang keempat ini jadi masukan penelitian terdahulu. Jadi ketika kita uh, melakukan penelitian, kita harus mengaitkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang terkait, misalnya dari jurnal-jurnal ilmiah. Jadi seperti itu. Kemudian penelitian dan pengembangan itu ada 4 landasan pula untuk pengembangan ini yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah penelitian dan pengembangan dimulai dengan adanya potensi dan masalah. Nah, potensi di sini adalah segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan memberikan nilai tambah. Jadi misalnya ya, misal di sini contohnya, misal pengguna internet di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah Jumlahnya pada tahun 2014 mencapai 89,1 juta pengguna dan meningkat 39,4% dari tahun sebelumnya. Nah, apabila potensi itu didaya gunakan dalam bidang pendidikan, maka pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Eh, em, jadi Anda bisa melanjutkan sendiri untuk membacanya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi bagaimana caranya eh, membuat latar belakang dari penelitian ataupun pengembangan penelitian. Jadi dia harus dimulai dengan adanya potensi ataupun masalah. Jadi kita membuat latar belakang penelitian itu bisa kita mengangkat latar belakang dari potensi atau masalah yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian
masalah perlu untuk dicarikan solusi. Jadi maka dari itu dalam latar belakang penulis harus menyajikan solusi. Jadi solusi untuk teoritis yang uh, uh, oleh solusi dari berdasarkan landasan-landasan teoritis yang ada. Misalnya seperti itu. Kemudian di latar belakang pula menyimpulkan latar belakang, tapi bukan menyimpulkan penelitian, hanya menyimpulkan latar belakang dari penelitian ataupun pengembangan. Nah, langkah-langkah latar belakang proposal penelitian yang pertama itu adalah deskripsikan topik secara umum. Jadi kalian harus mendeskripsikan topik itu secara umum. Kemudian identifikasi masalah-masalah terkait. Jadi harus mengidentifikasi masalah-masalah terkait. Kemudian fokus terhadap satu masalah. Jadi ingat harus fokus terhadap satu masalah. Jangan kadang saya ibu juga membimbing terlalu banyak yang masalahnya bercabang-cabang, belum belum paham untuk memfokuskan masalah. Nah, jelaskan pentingnya mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Kemudian rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah itu secara teoritis. Kemudian yang ketujuh, perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Kemudian rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. Makanya di latar belakang itu, di proposal penelitian itu biasanya di paragraf paling terakhir itu sudah ada perumusan judul dari penelitian yang kita akan teliti. Nah, rumusan masalah yang dianggap berkualitas jika yaitu yang pertama spesifik, yaitu langsung ke titik atau langsung ke titik masalahnya yang secara spesifik. Jadi dideskripsikan deskripsi yang terlalu lama menyembunyikan esensi masalah yang sedang diselidiki dan pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bersifat baru dan asli. Jadi kapan rumusan masalah itu dianggap berkualitas, ya otomatis dia harus bersifat baru dan asli. Ada novelty, ada kebaharuan. Kemudian relevan. Jadi relevan ini ya dengan topik yang dibahas dalam komunitas ilmiah ya. Jadi dia relevan. Kemudian menarik perhatian. Jadi ya ketika ada peneliti yang mau mengembangkan ya ini akan menarik perhatian para peneliti lainnya ketika dia membaca atau mereka membaca penelitian yang kita buat. Nah, langkah-langkah praktis cara membuat rumusan masalah ya di sini tuliskan kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Nah, berikutnya perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf atau bagian dari paragraf. Nah, kemudian dalam penelitian sosial, nah rumusan masalah tidak ditulis tetapi sering dinyatakan dengan menanyakan tentang hubungan antar variabel. Itu kalau sosial ya, tapi kalau komputer tidak seperti itu. Nah, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Biasanya di perumusan masalah kita menggunakan kata tanya. Misalnya bagaimana cara mengembangkan atau bagaimana mengimplementasikan metode algoritma A dan B uh, untuk sistem pencarian misalnya wisata misalnya seperti itu. Kemudian bisa menggunakan kata apa dan mengapa. Kemudian selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Jadi setiap kata tanya yang kita gunakan pada perumusan masalah di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda tanya. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian yang baik dan benar. Jadi, tujuan dan manfaat penelitian yang baik dan benar itu yang pertama adalah eksploratif. Nah, eksploratif di sini penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru dan belum pernah ada. Jadi, seperti itu tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, verifikatif. Verifikatif di sini penelitian itu bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian ya yang dapat memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada.
Kemudian yang ketiga, developer atau sang pengembang, yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian penelitian itu terbagi dua jenisnya, ada yang tujuan dari penelitian itu ada dua jenisnya, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum di sini adalah penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Nah, cara membuat tujuan penelitian. Nah, untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Jadi ingat, ketika kita mau menjawab atau mau membuat tujuan penelitian, ya kita harus melihat rumusan masalah. Rumusan masalah itu, ya kan tadi ada banyak yang menggunakan, ada beberapa yang menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya. Jadi tujuan ini menjawab perumusan masalah tadi. Jadi dia menjawab rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusan masalah ada 3 tujuan, berarti kita menjawab tujuan itu ada 3. Kemudian mencari kata operasional yang tepat untuk kita menjawab rumusan masalah ya. Jadi ada mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisa, membandingkan dan lain-lainnya, itu yang sering digunakan. Misal ya, di sini ada contoh rumusan masalah misalnya. Adakah kesamaan Adakah kesamaan cara mengajar antara guru senior dan guru baru? Misal seperti itu. Kemudian tujuan penelitian di sini, ya di sini membandingkan cara mengajar guru senior dan guru baru. Jadi tujuannya seperti itu, cara menjawabnya. Jadi saya rasa cukup. Jadi untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa dilanjut melalui WAG kalian, nanti Ibu jawab. Jadi untuk hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.